Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Khadratul mukarramin wal muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe, rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah atas segala limpahan nikmat karunia Allah Ta'ala kepada kita semua, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, yang dengannya kita semua bisa sama-sama meluangkan waktu menghadiri sholat maghrib dengan berjamaah dan juga dilanjutkan duduk dalam majlisul ilmi, yang mudah-mudahan ini semua menjadi amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana akhlak, perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, terutama kepada anak-anak, ya. Sehingga dengan kita mendengar, menyimak, kita bisa mengambil satu ibrah, satu pelajaran yang mudah-mudahan tentunya menjadi manfaat bagi kita semuanya. Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan seseorang yang arhamu bil iyal, orang yang paling sayang dengan keluarga, ya. Sehingga semua orang yang berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu orang-orang dewasa, sahabat beliau, ataupun tamu yang datang kepada beliau, ataupun istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan juga cucu-cucu beliau, bahkan anak-anak yang pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan bagaimana kasih sayang beliau kepada mereka. Sehingga ada beberapa hal, ya, di sini yang bisa kita simak, ya. Jadi muasyaratuhu sallallahu alaihi wasallam libnihi Ibrahim walil atfali min ali baitih. Pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya yang bernama Ibrahim, dan juga kepada anak-anak kecil dari ahli keluarga beliau, ya. Kalau disebutkan min ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya bukan hanya keluarga anak dan cucu beliau, tetapi juga dari keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kita sama-sama mengetahui di mana Rasulullah memiliki keluarga besar dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka nanti di antara beberapa kisah di sini ada cerita ya dari anak-anak keluarga besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat hadis, wa akhraja Ahmadu an Abdullah bin al-Haris radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuffu Abdullah wa Ubaidullah wa katsiran banil Abbasi thumma yaqulu man sabaqa ilayya falahu kadza wa kadza qala fayastabiquna ilayhi fayaqauna ala dhahrihi wa sadrihi fayuqabbiluhum wa yaltazimuhum faqala al-Haisami rawahu Ahmadu wa isnaduhu hasanun. Nah, jadi satu waktu pernah terjadi ya, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah dan Ubaidullah. Jadi Sayyidina Abbas ya, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau punya beberapa anak, di antaranya adalah Abdullah yang dikenal dengan Abdullah ibni Abbas, dan juga saudaranya yakni Ubaidullah ibnil Abbas. Ya, keduanya dibariskan ya, dibariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, beliau katakan, siapa yang lebih dulu sampai kepadaku maka dia akan mendapatkan ini dan ini ya, hadiah ya. Jadi Rasulullah sesibuk apapun perjuangan beliau di dalam dakwah, sesibuk apapun beliau dalam mengurusi umat, beliau juga begitu sayangnya kepada keluarga dan tidak lupa itu dengan keluarga. Bahkan ketika berjumpa dengan anak-anak itu, ya beliau begitu sayangnya dengan anak-anak tadi ya. Ini jangan juga sampai terjadi, kadang orang itu semakin terkenal kadang sibuk dengan urusan-urusan ya, pekerjaan. Kalau seorang pejabat sibuk dengan jabatan, sehingga kadang dengan anak sendiri saja ya, anak itu nggak pernah dipegang oleh orang tuanya ya. Bahkan berangkat pagi pulang malam ya, sehingga anak tidak pernah merasakan bagaimana kasih sayang orang tuanya ya. Bahkan kadang ya, anak-anak itu ya udahlah, yang penting ada yang ngurusin ya, diuruskan oleh fulan, diuruskan oleh fulan. Padahal sesibuk orang yang paling sibuk dalam urusan agama itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah itu kalau berjuang, beliau kalau berdakwah ya, waktunya betul-betul ya, habis untuk berdakwah. Tapi ketika pulang ke rumah, bertemu dengan ya, dengan istri, dengan anak, dengan cucu, bahkan dengan anak-anak yang menjadi keluarga besar beliau, beliau akan menyempatkan waktu untuk bermain, bergaul dengan mereka. Jadi akhirnya ketika itu dibariskan Abdullah bin Abbas dan Ubaidullah bin Abbas, balapan lari, fayastabiquna ilaihi fayaqauna ala zahrihi wa sadrihi. Akhirnya
Abdullah dan Ubaidullah berlomba duluan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu jatuh ke punggung Rasulullah, memeluk Rasulullah dari belakang, yang satu memeluk Rasulullah dari depan. Fayuqabbilhum, ketika sudah itu beliau mencium mereka, wayaltazimuhum, dan mendekap mereka, memeluk mereka. Ini satu hal yang perlu kita lakukan. Kita pulang kerja, pulang dari kantor, pulang dari tugas, sampai ke rumah, ucap salam kepada istri, ada anak-anak kita, maka bagaimana anak-anak kita sapa mereka, kita pergauli mereka dengan pergaulan yang baik, sehingga mereka itu bangga dengan orang tuanya, bangga dengan ayahnya, karena melihat akhlak baik dari orang tuanya. Masya Allah, itu akhlaknya Rasulullah kepada anak-anak dari keluarga besar beliau. Nah, kemudian ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir. Wa akhraja Ibnu Asakir an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu maqala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tuluqiya bi sibyani ahli baitihi. Kemudian wa innahu ja'a min safarin fasubiqa bi ilaih fahamalani baina yadayhi summa ji'a bi ahadibnai Fatimatal Hasani awil Husain fa'ardafahu khalfahu fadakhalnal madinata salasatan ala dabbatin wa indahu aidun anhu qal marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al-abu ma'as-sibyani fahamalani ana wa gulaman min banil Abbas radhiyallahu anhu ala dabbah fakunna salasatun. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, dan juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang fadailu ahli baitin Nabi, keutamaan ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan ada hadis tersebut dikutip dalam kitab Jami'us Shaghir. Dari Abdullah bin Ja'far. Jadi Abdullah bin Ja'far itu berarti adalah anak dari Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib, saudaranya Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Sayyidina Ja'far itu adalah orang yang pertama hijrah dari Makkah ke Habasyah, ke Ethiopia waktu itu, di mana di Habasyah waktu itu dipimpin oleh seorang raja Najasyi, dan diterima dengan baik di sana, dan pada akhirnya raja Najasyi juga masuk Islam. Sayyidina Ja'far punya gelar At-Tayyar. Kenapa diberi nama At-Tayyar? Karena beliau itu syahid di jalan Allah ketika mengikuti peperangan Mu'tah. Mu'tah itu satu daerah, satu padang pasir yang luas di daerah distrik Karak, namanya Karak, yang ada di Yordania. Itu sahabat waktu itu melakukan peperangan dengan pasukan 3.000 pasukan.
melawan 200.000 pasukan Romawi. Nah, maka Rasulullah memberikan pesan kepada para sahabat, ya, pimpinan kalian dalam perang ini adalah Ja'far bin Abu Thalib. Padahal Ja'far itu baru pulang dari Habasyah, hijrah kembali ke rumah, ya, ke Madinah karena jumpa dengan anak dan istrinya. Nah, tidak lama diperintah lagi untuk berangkat berjuang, ya, ke Mu'tah. Ketika Ja'far nanti syahid, maka gantilah dengan Zaid bin Haritsah. Siapa Zaid bin Haritsah? Zaid bin Haritsah adalah anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Zaid bin Haritsah. Kemudian yang ketiga, apabila Zaid wafat, maka gantikan dengan Abdullah ibnu Rawaha, ya, Abdullah bin Rawaha. Maka kalau ketiga-tiganya syahid, bermusyawarahlah di antara kalian dan angkatlah siapa pilihan di antara kalian. Maka betul, berangkat pasukan, berjuang, ya. Maka Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib, dia pimpin pasukan, kemudian melawan pasukan musuh, ya. Maka beliau tertebas tangannya, tangan kanannya tertebas. Maka didekap bendera liwa, ya. Kalau zaman dulu itu kalau perang itu bawa bendera, ya, bendera tanda bahwasanya ini adalah merupakan satu kehormatan, ya. Dipegang oleh tangan kirinya ditebas lagi, didekap dengan sisa-sisa tangannya, maka ditebas lagi. Maka kurang lebih 90 tebasan pedang di tubuh bagian depannya Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Nah, maka Sayyidina Ja'far ini syahid nanti pada hari, ya, di surga nanti Sayyidina Ja'far diganti kedua tangannya dengan sayap. Maka disebut tadi At-Tayyar, yang bisa terbang, ya, yang memiliki sayap, karena diganti kedua tangannya dengan sayap. Maksudnya tangan yang telah hilang karena berjuang di jalan Allah itu punya nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus Sayyidina Ja'far ini, ya, diganti oleh Sayyidina Zaid bin Haritsah, wafat juga Sayyidina Zaid, syahid, diganti dengan Abdullah bin Rawaha, syahid lagi 3 kali. Maka pimpinan pasukan diganti oleh Sayyidina Khalid ibnil Walid. Nah, maka Sayyidina Khalid bin Walid, beliau pimpin pasukan, dengan izin Allah akhirnya memenangkan peperangan di perang Mu'tah. Pasukan musuh lari meninggalkan orang-orang Islam, ya. Nah, disitulah salah satu kemuliaan, salah satu keutamaan Sayyidina Khalid ibnil Walid. Beliau dikatakan Khalidun saifun min suyufillah. Khalid itu adalah pedang dari pedang-pedang Allah. Wa ni'mal fatal ashirah, dan termasuk 10 pemuda yang terbaik, Khalid bin Walid. Nah, jadi Khalid bin Walid ketika menjadi pimpinan perang Mu'tah itu merubah strategi perangnya, ya. Jadi pasukan yang dari utara ditukar mengarah ke selatan, yang selatan ke utara, dipacu kuda sekencang-kencangnya sehingga seolah-olah pasukan Islam itu banyak. Nah, kemudian, ya, yang di depan berputar ke belakang, yang belakang maju ke depan, nah, sehingga terjadi seperti satu gerombolan, ya, pasukan yang banyak, sehingga
Pasukan musuh itu gentar melihat itu. Ya. Kemudian dibuatlah pasukan ini menjadi 4. Ya. Setiap 4 jadi saling ya membelakangi yang yang misalkan yang utara menghadap ke utara, selatan ke selatan, timur ke timur, barat ke barat, menjadi 4 orang, sehingga ketika mereka diserang mereka bisa bertahan. Nah, itu akhirnya apa? Umat Islam menang di situ. Nah, ketika pulang pasukan pulang sampai ke Madinah, anak-anaknya Sayyidina Abdullah bin Ja'far ini ya Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib ini menunggu siapa? Menunggu ayahnya. Namun ayahnya tidak kunjung datang. Maka datang kabar kalau Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib itu wafat. Nah, Sayyidina Ja'far punya anak 3 yang laki-laki. Ya, Abdullah, Aun, Muhammad. Abdullah bin Ja'far, Aun bin Ja'far, Muhammad bin Ja'far. Nah, maka 3 anak ini langsung oleh Rasulullah itu diambil, digendong, didekatkan dengan Sayyidatuna Aisyah dan dikatakan, maukah engkau aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu. Nah, sehingga mereka diasuh ya, oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah Abdullah, Muhammad, Aun menjadi penerus perjuangan ayahnya. Satu waktu tumbuh, Abdullah bin Ja'far ini menjadi seorang dermawan ya, menjadi seorang ulama ya, yang kedermawanannya mewarisi kedermawanan Ja'far bin Abu Thalib. Nah, jadi Abdullah bin Ja'far bercerita, baginda Nabi SAW ketika datang dari perjalanan ya, beliau akan menjumpai anak-anak kecil yang ada di keluarganya ya, ya, bisibyani ahli baitihi itu. Karena ini disebut hadza sunnatun mustahabbatun ayyatalaqqas sibyana al musafiru wa ayyarkabahum aw yurdifahum wa yulatifahum. Nah, jadi termasuk sunnah jadinya. Kalau zaman dulu ya, ini Rasulullah itu menjumpai anak-anak itu, datang beliau dari perjalanan, maka kata Abdullah bin Ja'far, fasuq biqobi ilaih fahamalani baina yadaih. Jadi Rasulullah kan naik unta ya, maka anak itu diangkat, ditaruh di depan Abdullah bin Ja'far ini. Ada lagi ketemu, fadakhalnal Madinah, kemudian summa ji'a bi ahadibnai Fatimah al-Hasan awil Husain, kemudian datang salah satu anak dari Sayyidatuna Fatimah, yakni Sayyidina Al-Hasan atau Sayyidina Al-Husain, diangkat lagi oleh Rasulullah, didudukkan di belakang. Nah, kemudian mereka masuk kota Madinah ya, dalam keadaan naik unta bertiga. Nah, di sini kemudian disebutkan hal ini adalah sunnatun mustahabbatun ya, jadi sunnah yang sangat dianjurkan, ayyatalaqqas sibyana al musafiru, hendaknya seorang musafir yang dia baru pulang ya, dia memboncengkan ya, kalau sekarang kan kita pakai sepeda motor atau mobil misalkan, pulang itu anak-anak diajak jalan-jalan ya. Karena anak-anak itu rindu dengan siapa? Dengan orang tuanya ya. Sebagaimana anak-anak di zaman Rasulullah daripada keluarga beliau dinaikkan ke atas unta. Terus lagi, marrobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al abu ma'asibyan fahamalani ana wa gulaman min banil Abbas radhiyallahu anhu ala dabbah. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita pulang ke rumah ya, menampakkan memang kita capek ya,
mungkin habis tugas keluar keluar daerah dan lain sebagainya, capek, memang lelah. Tapi ketika kita punya anak, jangan sampai lelahnya kita itu terlihat oleh mereka. Justru ya, bagaimana datangnya kita membawa kebahagiaan bagi mereka, itu ya. Kemudian wa indahu aidan anhu qala law ra'aitani wa qu'aman wa ubay wa qusaman wa Ubaidullah ibn Abbas radhiyallahu anhu wa nahnu sibyanun nal'abu. Ya, jadi kata Abdullah bin Ja'far, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Qutsam. Jadi Qutsam itu adalah saudaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas, juga sama-sama anaknya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Nah, ini ada Abdullah, ada Qutsam, ada Ubaidullah, itu anaknya Sayyidina Abbas. Nah. Wa nahnu sibyanun al-abu, dan waktu itu kami masih kanak-kanak, kami sedang bermain. Izmarra bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dabbatin. Ketika itu lewat Rasulullah di hadapan kami naik kendaraan. Faqala irfa'u hadza ilayya, naikkan mereka semua ke atas tungganganku, ke atas untaku. Faja'alani amamahu, kata Abdullah bin Ja'far, aku didudukkan di depan, ya. Kemudian yang lain di belakang, ya. Wa kana Ubaidullah ahabbu ila Abbasin min Qutsam, ya. Famastah iya min ammihi an hamala Qutsaman wa tarakahu. Nah, status, ya, namanya orang tua tuh kadang kalau anaknya banyak, ya, karena Sayyidina Abbas itu punya anak banyak, ya. Salah satu anaknya siapa? Abdullah, Ubaidullah, Qutsam. Nah, Ubaidullah ini lebih disayangi oleh Sayyidina Abbas daripada Qutsam, ya. Tetapi Rasulullah itu nggak malu, ya. Maknanya walaupun Ubaidullah lebih disayangi oleh Sayyidina Abbas, tetap Qutsam itu diperhatikan oleh Rasulullah. Jangan sampai anak tadi merasa, oh saya kok dibeda-bedakan, gitu. Oleh Rasulullah tuh dihindari hal-hal tadi, ya. Ayahnya membedakan, tapi Rasulullah tidak membedakan. Bahkan dikatakan famastahya min ammihi an hamila Qutsaman wa tarakahu. Qala summa masaha ala ra'si salasan kullama masaha qala Allahumma hlub Ja'faran fi waldihi. Jadi semuanya diajak naik kendaraan. Abdullah bin Ja'far bercerita, ketika aku naik dekat dengan Rasulullah, Rasulullah mengusap kepalaku. Nah, karena juga beliau itu Abdullah bin Ja'far ayahnya sudah wafat, ya. Diusap kemudian didoakan, ya. Kullama masaha, beliau berdoa, Allahumma hluf Ja'faran fi waldihi, ya Allah gantikanlah Ja'far, ya, dengan anak-anaknya, gitu, ya. Nah, maka kita itu penting juga begitu, ya. Ada anak kita, Masya Allah, setiap kita memandang anak kita, walaupun kadang sekarang nih nakal misalkan, ya, nakalnya itu bukan nakal yang macam-macam sebetulnya, ada gak sedikit aktif misalkan, itu jangan sampai kita memandang anak kita dengan kebencian. Nah, kita lihat anak kita pulang dari sekolah, pulang dari mana, bermain, setiap kali pandang anak kita, setiap kali itu hati kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alhu zurriyatan salihatan thayyibah, ya Allah jadikan dia keturunan yang baik, keturunan yang salih, gitu. Sehingga doa kita kepada anak kita itu tidak akan pernah putus, gitu. Selain doa setiap selesai sholat, setiap kali memandang anak juga kita doakan, ya. Dan selalu kita ini punya husnuzon dengan Allah Ta'ala terhadap anak kita, ya. Kadang kita ini merasa malu kalau anak kita tuh agak
ya mungkin agak sedikit aktif lain sebagainya, sehingga apalagi kalau kita misalkan seorang terhormat, sehingga ketika ada orang melihat anak kita kok beda sama bapaknya, akhirnya bapaknya malu gitu. Padahal nggak perlu malu, ya memang seperti ini anak kita, ya tinggal kita apa, tinggal kita didik, kita rawat, kita doakan gitu. Nah ini nanti ada cerita lagi bagaimana Rasulullah itu ya bersama Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Nah, ini penting. Jadi setiap kita melihat anak kita, memandang wajah kita, anak kita, pandanglah dengan kasih sayang dan doa dalam hati kita kepada Allah, ya. Allahumma ij'alhu min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Itu. Doakan Allah, ya. Sebagaimana guru kepada muridnya juga sama. Nah, kalau kita jadi guru, jadi kiai, jadi ustadz, punya murid, ya, kita punya target, tetapi pada kenyataannya kadang untuk sampai kepada target itu butuh proses. Nah, ya, butuh proses. Sehingga kadang ketika kita punya murid agak banyak, beberapa ya misalnya 20, 30 bahkan sampai 100 lebih. Nah, itu kadang ada anak-anak yang ya agak sedikit aktif, anak-anak itu. Kadang kita belajar, kita menyampaikan, ya anak-anak itu kok agak lama masuknya. Sudah diajari tapi apa? Ketika ditanya enggak paham. Ya, atau anak-anak sekarang nih kadang ya, karena memang masa kita beda dengan masa anak-anak zaman sekarang, maka kita harus mencari pola dan mengikuti caranya Rasulullah SAW dalam mendidik mereka, ya. Jangan pernah seorang guru merasa benci kepada murid-muridnya, ya. Harus sayang, harus cinta. Kemudian ketika melihat anak muridnya itu kok nggak sesuai dengan ekspektasinya, ya harusnya anak kalau sudah 2 tahun di pesantren tuh sudah bisa ini, bisa itu, kok ini belum bisa. Nah, jangan pernah putus asa, terus husnuzon, baik sangka kepada Allah, dan terus anak itu kita didik, kita doakan, insya Allah satu waktu ya mereka pun akan menjadi orang-orang solih, ya, menjadi para penerus perjuangan dalam perjuangan agama gitu. Itu penting, ya. Itu penting hal itu, ya. Harapan kita jangan pernah putus asa dalam berharap kepada Allah Ta'ala. Wa akhraja Abu Ya'la an Umar yakni Ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qala ra'aitul Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhuma ala atiqain Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ni'mal faras tahtakuma faqala Nabi wa ni'mal farisani huma. Jadi satu waktu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu digendong, ya, oleh baginda Nabi di kedua pundaknya, maka Sayyidina Umar itu bilang, ni'mal faras tahtakuma, sebaik-baik tunggangan itu yang ada di bawah kamu, yakni Rasulullah, ya. Tapi Rasulullah mengatakan wa ni'mal farisani huma, dan sebaik-baik yang menunggang kendaraan adalah kedua orang itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, ada satu kisah qissatuhu, ya. Nah, di sini dijelaskan ini, ya. Wa inda Tabrani anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Sayyidina baginda Rasulullah sedang sholat. Faja'al Hasan wal Husain,
Datanglah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, atau riwayat yang lain salah satu di antara keduanya. Farokiba ala zuhri, kemudian naik ke punggung baginda Nabi. Rasulullah sedang sujud. Fakana idza rafa'a ra'sahu qala biyadihi fa amsakahu au amsakahuma, maka Rasulullah menahan keduanya, digendong keduanya, ya. Wa qissatuhum al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma, kunna haula, dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, beliau cerita, dulu kami itu pernah berada di samping, jadi sedang duduk-duduk bersama para sahabat Rasulullah, bersama para sahabat. Maka Sayyidina Salman bercerita, dulu kami berada bersama Rasulullah, maka tiba-tiba fajaat Ummu Aiman, datanglah Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Faqalat, ya, dia bilang, ya Rasulullah, laqad dhallal Hasan wal Husain, Hasan dan Husain hilang. Ya, maka wazaka dan nahar, waktu itu adalah siang hari, ya, siang yang sangat panas dan di tengah hari yang terik. Yaqulu irtifa'un nahar, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka baginda Nabi mengatakan, kumu, yuk berdiri, fatlubu nayya, ayo kita berdiri, kita cari kedua anak saya, maksudnya cucu beliau Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Maka setiap orang, wa akhadha kullu rajulin tujaha wajhihi, masing-masing orang itu pergi ke arahnya masing-masing, yang ada di selatan ke selatan, utara ke utara, cari Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Wa akhadtu nahwan nabi, dan aku ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal, maka kami terus berjalan, hatta ata sabha jabalin, sampai kami itu sampai di bawah bukit. Ternyata di bawah bukit itulah Sayyidina Al-Hasan dan Husain ada, ya. Multazikun kullu wahidin minhuma sahibahu, sedang, ya, mereka itu sedang berdekatan. Tetapi ternyata, ya, ketika mereka sedang, ya, tadi satu dengan yang lainnya saling memegang, wa idza syuja'un, ada ular, ya, di tempat itu ada ular, ya, qaimun ala dzanbihi, yang berdiri di atas ekornya, yakhruju min fihi, yang keluar dari mulutnya syararun nar, ada api. Nah, ini ada ular yang mengeluarkan bisa seperti api. Maka kemudian fa asra'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersegera Rasulullah itu untuk apa? Menyelamatkan keduanya. Faltafata mukhatiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ansaba fadakhala ba'dal ahjar. Nah, maka ular itu kemudian pergi ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa atahuma, lalu Rasulullah mendatangi keduanya, fa'abraqa bainahuma summa masaha wujuhahuma. Ya. Jadi anak itu Sayyidina Al-Hasan dan Husain dipeluk oleh Rasulullah, kemudian diusap kedua wajahnya. Nah, mungkin kadang beda kalau dengan kita ini, ya, anak misalkan, ya, pergi kemana, ke sawah atau kemana gitu kan, nah, terus kelihatan sedang mengalami bahaya, ya, kita selamatkan, tapi biasanya habis kita selamatkan itu kita marahi itu. Ya, Masya Allah, anak itu kamu gimana gitu, dimarahi anak itu sampai nangis kadang. Nah, Masya Allah, tapi Rasulullah itu tidak seperti itu. Nah, inilah akhlak beliau, ya, yang hendaknya kita contoh, ya, akhlak beliau kepada
cucu-cucu beliau. Sehingga disebutkan wa qala bi abi wa ummi antuma ma akramakum Allah summa hamal ahaduhuma ala atiqihil aiman wal akharu ala atiqihil aisar. Nah, setelah itu ya, demi ayah dan ibuku kalian berdua itu ya, dengannya lah aku dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian digendong, satu di kanan satu di kiri ya. Tu fakultu, kemudian tadi Sayyidina Salman mengatakan tu bakuma ni'mal matiyah matiyatukuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ni'mar raqibani huma wa abuhuma khairun minhuma ya. Beruntung sekali kamu ini mendapatkan ya pemberian tersebut. Nah, Rasulullah katakan sebaik-baik orang yang menaiki kendaraan adalah keduanya, dan ayahnya lebih baik dari keduanya ya. Terus selanjutnya ya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Jabir, dulu kami bersama Rasulullah diundang makan. Nah ini cerita lagi, diundang makan. Faidal Husain yal'abu fit thariq ma'asibyan, ketika itu Sayyidina Husain sedang main-main di jalan bersama teman-temannya. Fa asra'an nabi amamal qaum summa basata yadahu, kemudian Rasulullah menyambutnya sehingga Sayyidina Hasan datang ke pangkuan Rasulullah. Faja'ala Husainun yafirru hahuna wa hahuna, akhirnya Husain itu lari sana lari sini. Fayudhikuhu Rasulullah, akhirnya membuat Rasulullah itu tertawa. Hatta akhazahu faja'ala ihda yadayhi fi dhaqnihi wal ukhra baina ra'sihi wa udhunayhi. Summa tanaqahu wa qabbalahu summa qala Husainun minni wa ana minhu. Jadi setelah itu ya, Sayyidina Al-Husain itu dipegang, karena lari sana lari sini, dipegang oleh Rasulullah. Yang satu dipegang lehernya, yang satu dipegang oleh tangan Rasulullah dari janggutnya, sehingga nggak bisa bergerak Sayyidina Husain. Maka Rasulullah mengatakan, dan dicium oleh baginda Nabi SAW, Husain itu bagian dariku dan aku darinya. Ahabballahu man ahabbahu, semoga Allah mencintai orang-orang yang mencintai Al-Hasan wal Husain. Nah, itu. Jadi seperti itulah ya perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak ya. Maka ketika kita memberikan pelajaran kepada sibyan, namanya sibyan itu anak-anak ya, belum dewasa ya, maka dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik ya, tidak membentak, tidak memarahi ya. Berbeda ketika anak itu sudah mulai tamyiz ya, anak itu sudah mulai tamyiz, anak itu sudah mulai balil. Nah, itu ada ketegasan-ketegasan tertentu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini adalah satu pelajaran, intinya adalah bagaimana diantara termasuk ya menjaga keharmonisan keluarga adalah juga berakhlak baik kepada anak-anak. Karena kalau kita baik kepada anak-anak kita, maka istri juga senang ya. Istri juga akan senang, berarti memiliki suami yang cinta kepada anak-anaknya gitu ya. Nah, itu saja mungkin kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.